Kita buka ya persidangan. Persidangan untuk perkara nomor 170 tahun 2025 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk pemohon yang hadir. Selamat siang, Yang Mulia. Siang. Saya advokat dari pemohon. Nama saya Ali Mukmin SH SPD. Pemohon tidak hadir, Yang Mulia. Prinsipal nggak hadir ya? Tidak. Baik. Kan sudah ada kuasanya, nggak apa-apa. Ya. Sudah pernah beracara di sini, Pak? Baru pertama kali ini, Yang Pertama Mulia. ya. Baik, kami juga sudah membaca permohonan yang diajukan oleh saudara atau prinsipal saudara. Namun untuk jelasnya supaya disampaikan pokok-pokoknya saja apa sesungguhnya yang diinginkan dari permohonan ini, tidak harus dibacakan semuanya, selebihnya dianggap dibacakan. Silakan. Baik, Yang Mulia. Izin Yang Mulia, pemohon merasa dirugikan dengan undang-undang pajak penghasilan yang undang-undang terakhirnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang harmonisasi perpajakan pada pasal 4. Di mana bunyinya adalah yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi pengertian pemohon Yang Mulia, yang kami mohon ini kan pajak pesangon, pajak pensiun, itu sudah puluhan tahun dikumpulkan oleh para pekerja, Yang Mulia. Tiba-tiba kok disamakan dengan pajak penghasilan prosesif. Itu kan tabungan terakhir kalinya, Yang Mulia. Ya. Nah, kalau kita pengertian pemohon kalau disambungkan dengan batu uji pasal 28D ayat 1, di situ kan harus ada rasa keadilan, Yang Mulia. Prinsip daripada perpajakan kita adalah salah satunya adalah self assessment. Jadi pembayar pajak menghitung sendiri pajak yang akan dibayarkan. Nah, sekarang kalau untuk terakhir kalinya, ya bagaimana bisa untuk menghidupi sampai akhir hayat, bahkan beban dari para pemohon dan karyawan kita, seluruh rakyat Indonesia, Yang Mulia, itu kan tidak ada lagi penghasilan selain itu. Itulah sampai akhir hayat. Jadi tetap dikenakan pajak, disamakan dengan pajak prosesif. Itu pada intinya, Yang Mulia. Baik, dibaca petitumnya. Halamannya tidak ada, nanti di Petitumnya mengabulkan permohonan pemohon untuk keseluruhan. Yang kedua, menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat 1 dan pasal 17 Undang-Undang Junto Undang-Undang Nomor 21 tentang harmonisasi perpajakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 24D ayat 1 tentang kepastian hukum yang adil, pasal 28H ayat 1 tentang hak hidup sejahtera, serta pasal 34
pasal 34 ayat 2 tentang jaminan sosial sepanjang dimaknai bahwa uang pesangon, uang pensiunan, THT dan CHT adalah tambahan kemampuan ekonomis. Ketiga, menyatakan ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pesangon, uang pensiun, THT dan CHT. Keempat, memerintahkan pemerintah untuk tidak mengenakan pajak atas pensiunan, pesangon, THT, CHT bagi seluruh rakyat Indonesia, baik pegawai pemerintah maupun pegawai swasta. Yang kelima, memerintahkan pembentukan undang-undang untuk menyesuaikan sistem perpajakan agar selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28D ayat 1 tentang kepastian hukum yang adil, pasal 28H ayat 1 tentang hak hidup sejahtera, serta pasal 34 ayat 2 tentang jaminan sosial demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Keenam, apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Et equo et bono. Siap, terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Sekarang diperhatikan ya Pak, nanti ada penasihatan dari Majelis Hakim. Siap Yang Mulia. Berkaitan dengan permohonan yang Bapak buat, mungkin ada tambahan atau perlu dilengkapi atau yang lain. Dipersilakan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah, kemudian pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa ya, Siap Yang Mulia. Pak Ali Mukmin, Ya. SH SPD. Baik, tadi Pak Ali mengatakan baru pertama kali ya bersidang di MK. Siap Yang Mulia. Kalau kuasa pernah, maksudnya prinsipalnya pernah atau sama sekali belum juga? Belum pernah sama sekali Yang Belum Mulia. pernah ya, baik prinsipal maupun kuasanya belum pernah. Oke. Pak Ali Mukmin tahu ketentuan terkait dengan hukum acara di Mahkamah Konstitusi? Baru kali ini Yang Mulia. Bukan ketentuannya, peraturan Mahkamah Konstitusinya. Belum Yang Mulia. Belum ya, oke. Nanti Pak Ali Mukmin bisa akses di laman MK terkait dengan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang ya. Nanti kalau Pak Ali Murdin tidak bisa mencatat semua, nanti bisa dibuka laman MK untuk sidang hari ini. Itu nanti ada ya. Siap Yang Tapi sambil mencatat juga bagus ya. Siap Yang Mulia. Nanti yang kurang lengkap nanti bisa dilihat di risalah rapat. Nanti ini biasa ditayangkan setelah sidang nanti ya. Nah, di dalam PMK itu sudah diatur terkait dengan sistematika permohonan pengujian undang-undang, baik pengujian material maupun pengujian formil. Ya. Itu sudah diatur di situ, sehingga nanti sistematikanya disesuaikan dengan sistematika yang ada di sini. Ya. Ini kalau dicermati di dalam PMK 7 tahun 2025 ini, itu diatur di dalam pasal 10 nanti, ya, untuk memudahkan Pak Ali Mukmin untuk nanti membacanya. Yang kedua, ini kalau di dalam sistematika ini kan ada penutup segala ya, ada argumentasi macam-macam. Itu nanti yang hanya ada kewenangan mahkamah, legal standing, alasan-alasan permohonan dan petitum. Ya, tidak perlu ada penutup dan sebagainya. Nanti uraian dari masing-masing itu di dalam sistematika di dalam PMK ini sudah diatur ya. Tapi nanti untuk memudahkan Pak Ali Mukmin bisa nanti membaca contoh-contoh permohonan yang bagus di MK ya, terutama permohonan yang dikabulkan. Itu penting sekali supaya nanti pada waktu ini kan ada kesempatan perbaikan 14 hari ya, nanti itu bisa supaya disesuaikan.
Terutama nanti juga uraikan terkait dengan legal standing-nya, karena ini pintu masuknya. Itu penting sekali. Padahal misalnya maksudnya bagus ya, tapi tidak sesuai dengan sistematika maupun substansi dari setiap bagian dari sistematika, itu juga harus diisi. Supaya bisa meyakinkan hakim nanti terkait dengan permohonan ini. Nah, kemudian ini yang diajukan ini kalau saya cermati ini kan sebenarnya ada pasal yang disebutkan ya. Pasal yang disebutkan kalau di sini hanya disebut pengujian Undang-Undang Nomor 7 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 7 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, di dalam pengujian ini bisa juga langsung pengujian material pasal berapa, langsung disebut pasalnya juga ya. Ada satu pasal atau dua pasal misalnya apakah pasal 4 ayat 1 dan pasal 17 misalnya langsung disebutkan ya. Ini supaya di dalam perihalnya ini sudah dicantumkan. Kemudian dalam kaitan dengan ini biasanya undang-undang itu ada lembaran negara dan tambahan lembaran negara ya. Nanti itu disebutkan. Kalau ini sudah dirubah pasal itu dengan Undang-Undang 7 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, maka yang dijadikan rujukan itu adalah lembaran negara dan tambahan lembaran negara dari Undang-Undang 7 2021 ya. Kalau Undang-Undang 7 1983 ada lembaran negara juga, tetapi kalau norma itu sudah dirubah yang terbaru maka lembaran negara terbaru yang dipakai ya. Nanti dilihat contoh-contoh permohonan itu ada ya. Disertai dengan lembaran negara dan tambahan lembaran negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Ya, kemudian soal kewenangan mahkamah itu ini kan pakai istilah sini setelah identitas pemohon ada termohon ya. Kalau di Mahkamah Konstitusi pengujian undang-undang itu tidak mengenal istilah termohon. Jadi tidak seperti kasus di perkara perdata kontentiosa ada pihak penggugat tergugat ya. Ya di sini ada istilah termohon kalau sengketa pemilu ya. Yang jadi termohon itu adalah KPU biasanya atau KPUD. Sedangkan kalau di sini tidak ada termohon ya. Jadi nanti disesuaikan saja sistematika. Nah, kewenangan mahkamah ini dimulai dari pasal 24 ayat 2 dulu. Kemudian baru pasal 24C ayat 1 terkait dengan pengujian. 24 ayat 2. Iya, pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar ya. Ini kemudian pasal 24C ayat 1, lalu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman setelah di bawah konstitusi, itu kan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kemudian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, lalu Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundangan. Nah ini semua nanti disesuaikan dengan perubahan terakhir ya. Misalnya Undang-Undang MK perubahan terakhir dengan Undang-Undang 7 2020, Undang-Undang pembentukan peraturan perundangan dan seterusnya juga disesuaikan ya. Kemudian nanti ada PMK nomor 7 tahun 2025 ya. Nanti dicantumkan dasar hukum pasal-pasal berapa ya dari undang-undang dan PMK ini supaya kemudian nanti karena yang diuji adalah misalnya terkait dengan pasal 4 ayat 1 ya. Kemudian pasal 17 undang-undang ini maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji permohonan akuo dan seterusnya ya. Itu supaya nanti ada kalimat penutup dari kewenangan mahkamah. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan kedudukan hukum atau legal standing ya. Kalau saya cermati dalam permohonan ini setelah identitas pemohon ada termohon. Kemudian ketiga kewenangan Mahkamah Konstitusi, ini ada kedudukan hukum 4 ya, kedudukan hukum atau legal standing ya. Kemudian yang kelima ada posita atau alasan permohonan.
kemudian ada argumentasi hukum bagian 6, ada argumentasi sosiologis dan seterusnya. Itu nanti digabung bagian dari alasan-alasan permohonan saja ya. Tapi ini harus dijelaskan soal keberlakuan norma itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu nanti diuraikan ya. Nah kemudian ini pemohonnya ada berapa nih? 2 yang mulia. 2. Nah dalam penulisan nanti itu para pemohon. Nah itu harus konsisten ya. Jadi kalau pemohonnya 1 itu disebut legal standing pemohon misalnya, lalu kerugiannya di mana ya, norma yang berlaku itu. Nah ini kalau 2 saya cermati ini mereka pensiunan atau belum nih? Baru atau mau pensiun. akan pensiun? Akan pensiun. Akan- Tanggal 25 ini pensiun, nanti 1 lagi 2 tahun ke depan. Jadi berarti pemohon 1 tanggal 25 Oktober ini pensiun? Pensiun ya. Itu umurnya 58 tahun atau? Iya. Oke. Kemudian pemohon 2 tahun lagi ya? Ya 2 tahun lagi, 4 tahun lagi. 4 tahun nih kalau dilihat ini sih jaraknya 4 tahun ini ya. Jadi ya dua-dua potensial ya kalau boleh dikatakan, kan belum pensiun nih. Nunggu hari kan? Iya, nunggu hari. Iya, kan ada lagu menghitung hari. Jadi ini kan sebentar lagi pensiun. Nah, itu harus diuraikan nanti ya. Harus diuraikan norma ini potensi adanya kerugian terhadap pemohon 1 apa? Lalu pemohon 2. Karena bisa saja di dalam putusan-putusan MK ada pemohon yang diberi legal standing, ada yang tidak. Ya. Jadi ini harus diuraikan karena kerugian konstitusional masing-masing itu bisa berbeda, bisa dia secara perseorangan atau misalnya kalau dia pemohonnya badan hukum privat misalnya, nah itu lalu siapa yang harus mewakili dan seterusnya. Karena ini perseorangan ya. Jadi ini nanti diuraikan bahwa ini pemohon 1 Rasul Siregar akan pensiun tanggal 25 Oktober. Bukan 10 Oktober nih. Karena lahirnya ini 10 Oktober ini. Kalau di perusahaan tanggal 25 yang mulia. 25 ya? Ya. Kalau pemerintah biasanya ini 1 November ini. Kalau pemerintah biasanya. Kalau lahirnya bulan Oktober, pensiunnya itu 1 November. Tapi di perusahaan 25 Oktober ya. Oke, nanti itu diuraikan. Kemudian keterangannya apa tuh? Atau aturan di perusahaan bahwa pensiun akan tanggal sekian? Nanti kalau ada dilengkapi ya. Siap yang mulia. Dilengkapi. Jadi jangan sampai Pak Ali Mukmin mengatakan 25 Oktober ternyata tanggal 10 udah pensiun misalnya. Ya. Nah itu dasarnya apa? Kalau bisa itu nanti fotokopi lampirannya. Atau mungkin aturan perusahaan. Ini kerjanya di mana pemohon 1 nih? Perusahaan atau? Di perusahaan yang mulia. Di perusahaan ya. Oke. Pemohon 2 juga di perusahaan? Sama perusahaan yang mulia. Sama ya. Perusahaan yang sama atau berbeda? Berbeda yang mulia. Berbeda ya. Oke. Nah itu nanti diuraikan misalnya beliau bekerjanya dari kapan, ada SK pengangkatan misalnya, kalau ada dilampirkan ya. Supaya jelas bahwa dia ini akan pensiun dan beliau adalah pegawai karyawan di PT apa misalnya. Kalau tahu jabatannya sekarang misalnya ada SK-nya juga dilampirkan. Berarti, nah itu ya gimana? Izin yang mulia, berarti dokumen personal pemohon ini dilengkapi yang mulia ya? Iya, identitas pemohon itu kan untuk pintu masuk. Itu pun baru separuh nih, ya. Yang separuhnya itu harus jelas bahwa norma ini kemudian ada dampaknya, ada kerugian konstitusional akan dialami pemohon dengan setelah dia pensiun misalnya. Ya. Karena ini terkait dengan hal-hal pajak ini biasanya MK sangat berhati-hati terkait dengan perpajakan ya. Nanti coba cermati putusan-putusan MK yang terkait perpajakan itu. Ini harus juga kalau bisa nanti ya diperkuat alasan nanti dalam kaitan permohonan ini baca risalah pembahasan norma ini di DPR ya. Kalau misalnya bisa dapat Undang-Undang 7 1983 bagus juga itu. Ya, norma ini kan dari Undang-Undang Pajak Penghasilan ya. Ya. Nah itu kalau bisa dapat sebelumnya, kemudian ada perubahan ini misalnya, ini risalahnya seperti apa ya. Jangan-jangan setelah dibaca, wah
ternyata ini sudah dibahas nih lalu diputuskan seperti ini, ya. Tapi itu semua kami serahkan kembali kepada pemohon ya. Dalam hal ini ya, kuasa yang mewakili para pemohon. Jadi nanti di dalam permohonan ini supaya diperkuat terkait dengan legal standing ya, legal standing dari pemohon ini. Nah kemudian gini, ini normanya ini sudah pernah tidak diputuskan di MK? Kalau yang saya belum pernah yang mulia, kalau yang pasal 4 belum pernah yang mulia. Pasal berapa yang belum pernah? Pasal 4 saya lihat belum pernah yang mulia. Setahu pemohon kuasanya belum ya? Belum. Ini kalau di catatan saya, Mahkamah telah beberapa kali memutus isu konstitusional mengenai pajak penghasilan yang dilihat pada tabel berikut. Itu permohonan nomor 1 tahun 2009, itu pasal 7 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, serta pasal 9 ayat 1. Kemudian permohonan 128 2008 itu ada pasal 4 ayat 2, pasal 17 ayat 7, pasal 7 ayat 3 dan seterusnya. Itu amarnya itu juga ditolak. Kemudian permohonan 44 2011 ya, ini khusus frasa orang pribadi, pasal 31C itu ditolak. Kemudian permohonan 47 2014 pasal 23 ayat 2 ditolak. Kemudian permohonan 57 2014 itu juga ditolak ya. Kemudian permohonan 149 2024 khusus pasal 4 ayat 3 huruf F angka 1 itu ditarik kembali ya. Jadi nanti coba dicermati walaupun sebelum ada HPP ya, kalau misalnya yang terkait dengan itu kalau 7 2021 ini kan sudah terkait ya HPP. Nanti coba dicermati putusan-putusan itu. Nah, kalau misalnya norma itu pernah dimaknai, maka di dalam permohonannya ini nanti ditulis pasal sekian, ayat sekian misalnya sebagaimana telah dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor sekian. Karena dengan dimaknai itu ada terjadi perubahan terhadap norma aslinya. Ya. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa, tapi kalau ada itu harus dicantumkan. Ya. Ya, ini karena nasihat ya, jadi kami ingatkan supaya itu menjadi perhatian dari pemohon ya, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya. Nah ini catatan yang berikutnya terkait dengan tadi kedudukan hukum karena diajukan 2 orang harus para pemohon, kemudian uraian mengenai potensi kerugian hak konstitusional secara spesifik ya. Kali ini kan uraiannya potensial ya, karena belum pensiun dan seterusnya. Nanti itu bisa diuraikan untuk meyakinkan hakim nanti. Kemudian dari pokok permohonan, ini catatan saya adalah ini perlu dinarasikan ulang dengan menjelaskan argumentasi pertentangan dengan norma akuo ya terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar yang disebutkan itu ya. Kemudian ini juga argumentasinya ini disusun dengan rapi dan sistematis ya. Ini tadi ada beberapa perspektif, kalau bisa itu digabung saja. Tapi yang penting itu nanti norma ini dengan Undang-Undang Dasarnya itu ya. Itu yang nanti diuraikan. Nah, kemudian di dalam petitum ini kan mau menyatakan inkonstitusional bersyarat ya. Nah, itu nanti ada contoh-contoh ya permohonan ataupun yang dikabulkan konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat ya. Karena di sini ada petitum angka 3, 4 dan 5 ini juga tidak lazim ya. Nanti coba yang petitum itu dinyatakan misalnya inkonstitusional bersyarat, apakah nanti kedua norma pasal ini itu harus dimaknai sama atau hanya frasa tertentu yang ingin dimaknai? Atau bisa juga kata, terserah ya. Tapi kalau hanya terkait misalnya ini frasa, silakan. Mungkin frasa pada norma pasal-pasal ini yang diajukan, misalnya dinyatakan dimaknai sebagai apa, silakan ya. Nanti lihat contoh-contoh permohonan di Mahkamah Konstitusi yang bisa memberikan insight ya bagi perbaikan permohonan. Saya kira sementara dari saya cukup sekian yang mulia. Terima kasih.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Dilanjut Yang Mulia. Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmik Pancastakifoe, Pak Ali Mukmin ya, Siap Yang Mulia. selaku kuasa dari Pak Maksum Harahap dan Rasul Siregar sebagai prinsipal ya. Ya. Dan saudara baru pertama kali. Siap Yang Mulia. Nah, ini ingin menguji kaitannya dengan Undang-Undang HPP, Undang-Undang 7 tahun 83. Yang pertama saya kasih nasihat ya, ini penasihatan. Dari segi isu yang saudara angkat sebetulnya menarik ya. Jadi saudara pengen, tadi yang saudara sampaikan, itu pengen supaya uang pesangon dan uang pensiun itu tidak dikenakan pajak. Betul Yang Mulia. Kan gitu ya, intinya kan di situ. Jadi artinya setidaknya dikecualikan ya. Betul Yang Mulia. Jadi sebetulnya bukan mau menafsirkan bahwa itu tidak menambah kemampuan ekonomis, tapi itu sebetulnya tidak apa-apa, jujur saja bahwa itu menambah kemampuan ekonomis, tapi ya dari segi apa sebetulnya Anda bisa memasukkan dari segi keadilan sosial misalnya lah sila kelima ya. Itu sebetulnya lebih tepat kalau itu dia dikecualikan. Bukan mengorek-ngorek misalnya tentang definisi pengertian dengan pajak penghasilan kan gitu. Ya, betul Yang Mulia. Nggak apa-apa pajak penghasilannya seperti itu, tetapi ini tolong untuk dikecualikan, kan begitu mestinya itu. Nah, sehingga dikecualikanlah nanti kan, karena apa? Dari segi tadi keadilan sosialnya ini perlu dipertimbangkan, kan gitu. Masa orang sudah PHK dapat uang pesangon kok dikenakan pajak lagi uang pesangonnya. Demikian juga orang sudah pensiun tidak ada lagi dia punya ini kok uang pensiunnya dikenakan pajak. Ibaratnya saudara mau mengatakan kebangetan gitu kan. Nah, kan begitu ininya. Nah, tapi kalau dengan permohonan saudara seperti ini, saya hampir bisa melihatnya ini pasti kabur ini. Jadi muspro kan Anda berjuang. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya sih ini saran saja, masukan, bisa saudara terima bisa juga tidak. Ya. Karena banyak kalau saya mau kasih catatan-catatan apa teknis permohonan saudara banyak sekali kelemahannya gitu kan. Tapi isunya menarik gitu. Ya, sangat apa namanya berkelindan dengan sila kelima keadilan sosial kan gitu. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya sih saudara cabut aja dulu, tarik aja dulu dan persiapkan dengan baik. Kan begitu. Bahkan ada loh permohonan sini 1 tahun dipersiapkan gitu. Kan dia persiapkan dengan matang gitu. Nah, apa yang perlu saudara jawab sebagai persiapan dengan baiknya? Nah, ini saya berikan apa namanya masukan-masukan yang tidak mengikat, tetapi kalau saudara memang pengen serius ya, karena kalau diberikan waktu misalnya nanti perbaikan hanya 14 hari, saya yakin tidak cukup saudara untuk memperbaiki. Toh nanti ujung-ujungnya kalau tidak ada legal standingnya saudara ya kabur ini. Toh juga kalau benar juga sudah ada perbaikannya, ya tolak juga ini. Kemungkinannya begitu ya tanpa mendahului ya. Jadi tapi ini sebagai men-challenge saudara punya sikap ini. Yaitu yang pertama, saudara juga perlu ya memastikan bahwa isu yang saudara angkat ini bahwa kalau bisa pajak apa namanya pajak atas uang pesangon dan pajak atas uang pensiun itu kalau bisa nggak dikenakan. Nah, tentu saudara perlu misalnya melakukan riset dulu kecil-kecilan, riset apakah masyarakat pada umumnya setuju kalau itu tidak dikenakan. Bayangan saya kemungkinannya masyarakat setuju kan gitu. Apalagi kalau itu yang dimintakan pertanyaan itu kepada buruh, kepada pensiunan, kan begitu pasti dia setuju, jangan dikenakan kan begitu. Sudah dapat nih data nih. Nah, kemudian saudara lagi tanyakan nih kepada pakar-pakar nih ahli-ahli. Kan gitu, kumpulkan itu, kemukakan dalam permohonan saudara. Ini loh, ahli-ahli loh, banyak nih yang tidak setuju kalau itu. Nah, kalau memang seperti itu,
karena ini berkelindan dengan aspek moral kan gitu. Nah, kalau memang sudah seperti itu, maka itulah yang saudara garap baik-baik ya permohonan saudara ini, ya kaitkan dengan misalnya ada prinsip-prinsip proporsionalitas kan gitu. Apakah ini proporsional? Orang kok sudah pensiun masih dikenakan pajak atas pensiunnya, orang kok terima uang pesangon kok dikenakan kan gitu. Kalau toh mau dikenakan, kenakan 0%, kan begitu. Iya, yang mulia. Istilahnya kan 0%, Anda kan pajak, kenakan 0%. Jadi tetap ada persentasenya tapi 0. Kan gitu. Nggak usah bilang nggak usah dikenakan, bilang aja 0% saja kan. Nah, kan jelas sudah. Nah, kemudian kaitkan dengan misalnya ya prinsip indirect discrimination, bahwa kalau ini diskriminasi nih. Kan begitu. Diskriminasi tidak langsung ya. Ini kaitkan dengan human dignity, martabat seorang yang setelah purna tugas sudah pengabdiannya luar biasa kepada negara, tapi toh ketika dia mendapat uang pensiun kok masih diambil lagi sebagian untuk bayar pajak. Kan hal-hal seperti ini perlu dipersiapkan dengan baik, ya matang gitu. Karena apa? Ya, coba tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel. Ada nggak yang menguji HPP ini yang dikabulkan? Hampir tidak ada. Karena apa? Anda juga harus mencoba mengaitkan dengan pasal 20, berapa itu? 23 Undang-Undang Dasar, bahwa ya pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan undang-undang. Jadi kalau sudah diatur dengan undang-undang ini ya sudah, mau gimana? Artinya sudah disetujui oleh DPR. Jadi prinsip no representation in no taxation without representation itu sudah terlaksana. Nah, ini tantangannya. Kalau itu bagus permohonan saudara, bisa kabul, bisa tolak juga, kan gitu. Nah, oleh karena itu kaitkan, saya kira perbaiki, persiapkan dengan bagus, dengan matang, karena isunya menarik, kaitannya dengan keadilan sosial. Nah, sehingga kalau itu bagus permohonan saudara, ya ikhtiarnya sudah luar biasa. Tapi kalau begini, saya yakin ini ya tanpa mendahului putusan mahkamah, ini bisa berujung pada NO, ya atau ditolak misalnya kalau toh itu mau bicarakan substansinya, ya karena saudara tidak mampu menjelaskan bagaimana bangunan argumentasinya yang bagus, yang kuat gitu kan, dengan prinsip-prinsip yang betul-betul ya bisa membuat hakim ini tersentuh. Oh iya, ini memang pantas ini tidak dikenakan pajak. Kalau toh dikenakan 0%, kan begitu. Nah, kan begitu ininya. Nah, tapi kalau seperti ini, ya saya agak pesimis dengan permohonan saudara. Jadi intinya saya berharap saudara bisa persiapkan dengan baik dengan cara menarik dulu. Nah, nanti Anda lakukan ya perbandingan dan sebagainya kuat ya. Jadi itu saya kira dari saya sebagai nasihatan, tapi terpulang lagi pada saudara mau lanjut atau tidak ya Anda saudara. Saya kembalikan ke Yang Mulia kepada Bapak Ketua. Terima kasih Yang Mulia. Itu ya Pak, panggilannya siapa Bapak? Pak Ali, Pak. Pak Ali. Pak Ali. Ali Mukmin. Bapak SPD juga ya? Siap Yang Mulia. Sudah berapa bulan jadi advokat? Baru dari 2 Desember kemarin Yang Mulia. Oh, baru Desember sebulan 2024, ini. Ya. Tapi sudah buka kantor sendiri? Sudah Yang Mulia. Yaitu memang permohonan Bapak ini masih jauh dari ketentuan yang ditentukan dalam PMK. Nanti Bapak baca PMK 7 2025 ya Pak ya? Siap Yang Mulia, siap. Tata cara pembuatan permohonan ada di sini. Siap. Nanti bisa Bapak pilih untuk disiapkan dulu lebih matang, direkonstruksi ulang untuk sebuah permohonan yang lebih siap sehingga menyesuaikan dengan apa yang ada di PMK, atau mau perbaiki juga silakan, itu pilihan Bapak. Kalau diperbaiki memang banyak yang harus Bapak sesuaikan dengan PMK itu. Ini permohonan Bapak ini pertama tidak ada halamannya. Kemudian
sistematikanya juga jauh dari yang ditentukan dalam PMK itu. Jadi hanya ada 4 bagian besar. Pertama, kewenangan mahkamah. Setelah heading itu, setelah yang bertanda di bawah ini, pemohon 1, 2 dengan ini memberi kuasa kepada ahli siapa Pak? Ahli Mukmin, SH, SPD, advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sekian bla bla bla. Kemudian baru dengan uraian sebagai berikut. 1, kewenangan mahkamah. Kewenangan mahkamah itu yang diuraikan adalah dasar hukum mahkamah berwenang mengadili perkara pengujian undang-undang itu Pak. Iya, Pak. Yang ada di konstitusi, yang ada di undang-undang MK, undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang P3, kemudian baru legal standing. Itu bagian kedua. Legal standing harus menguraikan pasal 51 undang-undang MK. Ada di PMK ini Pak. Kemudian putusan-putusan MK berkaitan dengan syarat-syarat tanggapan kerugian konstitusional itu. Baru pokok permohonan itu alasan-alasan atau posita. Tidak perlu Bapak uraikan argumentasi begini, posita saja atau alasan permohonan. Baru keempat ditutup dengan petitum itu Pak, hal-hal yang dimohonkan. Jadi petitum itu harus mempertentangkan dengan konstitusi Pak. Jadi pasal 4 ayat 1 menurut Bapak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum ikat sepanjang tidak dimaknai pensiun, terus THT, tunjangan hari tua, tidak termasuk penghasilan ekonomis itu. Tapi kalau Bapak minta seperti ini malah justru Bapak ingin masukkan supaya dikenakan pajak kalau begitu. Coba, iya kan? Semula tidak diatur di pasal 4 ayat 1 ini kan banyak Pak breakdown-nya, 4 ayat 1 itu. Apa jenis-jenis A sampai S kan? Sampai huruf S. Yang tidak menyebutkan uang pensiun dan THT itu tunjangan hari tua, tapi Bapak ingin masukkan itu sebagai bagian dari itu, berarti Bapak ingin terjun bebas. Jadi ikut dikenakan pajak jadinya. Kalau masuk rumah itu. Mestinya sebagai pemohon minta supaya dikecualikan kan begitu. Nah, nanti dirumuskan Pak ya. Siap, yang mulia. Jadi yang mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, 1 menyatakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Perpajakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 sepanjang dimaknai atau tidak dimaknai tidak dikecualikan untuk THT, tunjangan hari tua atau apa itu. Itu Pak mestinya Pak. Baru yang terakhir memerintahkan untuk pemuatan dalam berita negara, atau kemudian yang terakhir lagi ex aequo bononya. Siap yang mulia. Tapi kalau Bapak ragu-ragu, belum betul firm, belum siap betul ya dicabut dulu nggak apa-apa, siapkan lebih matang. Nah, Bapak baca juga di samping PMK, konkretnya baca juga putusan-putusan MK yang permohonan dikabulkan atau permohonan yang ditolak pun juga permohonannya sudah benar berarti. Dikabulkan apalagi. Artinya permohonannya sudah benar. Terlepas isunya kan beda-beda. Terlepas itu beralasan atau tidak kan tergantung isu dan bagaimana menarasikan termasuk argumentasinya. Siap yang mulia. Paham ya Pak ya? Paham yang mulia. Baik. Nanti baca itu PMK 7 2025. Terima kasih, ada yang mau sampaikan? Kalau diperbaiki berapa maksimal yang mulia? 14 hari. 14 hari. 14 hari harus sudah diserahkan ke kami, nanti kami sidangkan. Kalau mau cabut dulu, nanti diajukan bulan depan boleh, atau Bapak pertimbangkan dulu ya. Mau pilih perbaiki, kalau perbaiki kami beri waktu sampai 20 Oktober. 20 ini tanggal 6 kan? Ya. 14 hari. Ya. Nanti kami sidangkan lagi seperti ini Pak, perbaikannya. Tapi kalau Bapak tarik dulu terserah, tarik saja, buat surat besok disampaikan ke
Pak Mahkamah Konstitusi. Oh ya, siap yang Ya, mulia. baik. Jadi ditunggu kalau ada perbaikan di hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Siap yang mulia. Baik. Terima kasih. Terima kasih ya Pak ya. Siap. Jauh-jauh dari Bekasi. Di mana Bekasinya? Di Tambun yang mulia. Tambun. Ya. Bekasi masih sana lagi kan? Iya. Baik, sidang selesai dan ditutup.